Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik. Jangan takut apapun yang sedang saudara hadapi pada hari ini atau hari-hari sebelumnya. Ingat, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Roh Tuhan mengurapi kita untuk mengabarkan kabar baik. Karena itu pagi hari ini jangan lupa membangun diri kita, memenuhi hidup kita dengan apa? Dengan firman Tuhan. Jangan biarkan kata-kata yang berbentuk sampah, ketakutan, horor, dan segala macam, saudara jangan biarkan masuk dalam hidupmu. Karena itu, masukkanlah dalam gudang hidup saudara hari ini dengan pembacaan firman Tuhan dari kitab apa? Kisah Rasul pasal 7 ayat 1 sampai 29. Setelah kita baca kemarin Kisah Rasul pasal 6 tentang penatua atau diaken yang syaratnya adalah harus penuh dengan Roh Kudus. Lalu kita baca juga Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 5 dan kitab Amsal pasal 16 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Bagaimana orang yang curang selalu akan menimbulkan pertengkaran. Dan hari ini kita masih akan terus belajar bagaimana mengalirkan hidup Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita dengan kata-kata kita. Kata-kata kita perlu menjadi kata-kata yang mendatangkan kasih karunia, mendatangkan mujizat, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan kekuatan, mendatangkan kebangkitan. 50% persoalan masalah hubungan kita, baik di gereja, di keluarga, itu seringkali terjadi karena masalah perkataan. Karena itu kita perlu belajar bahwa Tuhan yang ada dalam hidup kita perlu kita alirkan dengan kata-kata. Karena itu kalau saudara ingat di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 3 sampai 4 tentang Yohanes Pembaptis yang sudah disebutkan oleh Yesaya, dikatakan maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Menarik sekali, Yohanes Pembaptis disebut sebagai orang yang berseru-seru. Dia dikatakan adalah suara yang mendahului Tuhan. Siapkan jalan untuk Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan jalannya perlu dipersiapkan dengan apa? Dengan seruan, dengan perkataan. Dan perkataan itu akan membuka jalan untuk Tuhan boleh datang dan memberkati. Untuk Tuhan boleh campur tangan dalam hidup seseorang. Sehingga setiap lembah harus ditutup, setiap gunung harus diratakan, setiap lubang perlu diberesin, jalan yang berliku-liku. Dan ini tugas daripada Yohanes Pembaptis yang disebut sebagai suara. Karena itu suara kita, perkataan kita adalah perkataan yang bisa menolong kalau ada gunung-gunung itu harus diratakan. Orang-orang yang sombong seperti hatinya kayak gunung, kita butuh nih gereja yang memiliki suara kebenaran, suara kenabian, suara firman yang mengalir dari hidup kita untuk meratakan gunung-gunung, untuk menimbun tanah yang berlembah. Orang yang berlembah itu maksudnya orang yang tidak punya pengharapan, minder. Dia membutuhkan dorongan. Jangan sampai kata-kata kita orang udah minder, memang lu dari sononya udah begitu, lu memang jelek. Atau kepada orang sombong kita hakimin kata-kata kita. Tidak, kata-kata kita harus mendatangkan sampai jalan Tuhan. Tuhan bisa jalan di perkataan kita. Ada suara. Saudara tahu ketika di akhir zaman, ketika 10 anak gadis, 5 yang pintar, 5 yang bodoh, ketika kegelapan itu datang, ada suara yang berseru, pengantin datang. Jadi kita sedang hidup di tengah situasi dunia yang gelap ini, di mana gereja terkadang tertidur sebagai anak gadis diumpamakan. Ada suara. Karena itu saudara penuhi hati saudara dengan kebenaran. Sehingga perkataan yang keluar dari lidah bibirmu itu adalah perkataan yang membuka jalan untuk Tuhan hadir. Ayo jemaat Tuhan, ayo kita semua orang percaya, ayo kita semua orang Kristen, mulailah berkata-kata, hati kita meluap, dan ini sumbernya di hati kita. Karena itu setiap kebusukan, kemarahan,
hati yang tidak baik. Ini perlu diberesin supaya Tuhan dengan firman-Nya bisa mengalir, menyiapkan untuk jalan Tuhan. Sehingga tanah yang tertimbun seperti lembah bisa ditimbun, tanah yang berliku-liku bisa diluruskan, tanah yang bergelombang, tanah yang seperti gunung bisa diratakan, tanah yang berlobang. Suara yang berseru-seru ini memiliki fungsi. Seharusnya fungsi gereja, fungsinya orang percaya, kita ingin memberi pengaruh, dampak yang besar. Karena itu mulailah dengan kata-kata kita. Kata-kata yang melahirkan, kata-kata yang memberi pengharapan, kata-kata yang membangkitkan. Seperti perempuan budak yang ada di negeri Aram yang sedang menjadi asisten rumah tangga, khususnya Panglima Naaman. Kata-katanya, "Nyonya, di Israel ada nabi. Kalau Tuhan datang ke sana, ada pengharapan. Tuhan bisa sembuh." Jadi mari di akhir zaman ini, di tengah situasi orang mengeluarkan pernyataan-pernyataan, perkataan-perkataan yang begitu sombong di hadapan Tuhan. Kita kenal kemarin Crazy Rich, saudaraku. Mereka berkata, Tuhan pun gak bisa memiskinkan saya. 3 hari kemudian dia betul-betul ditangkap. Ada seorang petarung UFC, dia berkata, Tuhan pun tidak bisa mengalahkan saya. Ingat loh saudara, kata-kata yang angkuh, kata-kata yang sombong, kata-kata yang tidak beriman, kata-kata yang selalu penuh penghakiman. Ingat Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, setiap kata yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saya rindu kita menjadi seperti yang dikatakan oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya. Tentang Yohanes Pembaptis, ada suara, tidak disebutkan namanya. Mari, mungkin kita nggak perlu terkenal, kita hanya seperti suara, tapi hidup kita seperti suara yang memberi pengharapan, suara yang membangkitkan, suara yang menyembuhkan orang-orang yang terluka, suara yang memberi penglihatan kepada orang-orang buta. Roh Tuhan ada padaku, Dia mengurapi aku untuk apa? Menyampaikan kabar baik. Saya nggak tahu apakah kabar baik yang saudara sering sampaikan, atau kabar buruk, kabar yang melemahkan, kabar yang membuat perpecahan, kabar yang menyakitkan, kabar yang sama sekali tidak mendatangkan kasih karunia. Mari kita mulai menyampaikan kabar baik, sehingga di mana kita hadir, ada perpecahan di situ bisa didamaikan. Bukankah Alkitab berkata, kamu adalah anak-anak Allah, dan ciri anak Allah adalah Dia membawa perdamaian. Di mana kita hadir, kita memberi kesejukan sehingga orang berdamai. Jangan di mana kita ada, kita bicara orang berpecah belah, orang kepahitan, orang sakit hati. Mari saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya mau ajak kita semua untuk menjadi suara yang berseru-seru di padang gurun ini, di tengah dunia yang butuh pengharapan, dunia yang sedang dalam kegelapan. Suara kita ya menjadi suluh terang untuk menolong orang lain. Saya berharap saudara kita bisa mengalirkan hidup Tuhan dengan perkataan-perkataan yang membuka jalan untuk Tuhan datang dan hadir dalam hidup seseorang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Diberkatilah seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu, sehingga perkataan kami adalah perkataan yang mendatangkan kasih karunia. Kami cuma suara yang berseru-seru, tapi biarlah suara kami membuka jalan untuk Tuhan hadir di tengah-tengah hidup rumah tangga sahabat kami. Di tengah-tengah kehidupan bisnis orang-orang yang sedang kacau hancur. Mereka dapat kekuatan dengan kata-kata, karena kata-kata kami mendatangkan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga yang berdekatan dengan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.